Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Aprianti Julfa. Saya dari kelas 522. NIM saya 171010500804. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu Bapak Musfik Salami, dan judul materinya yaitu desain produk dan jasa atau siklus produk dan pohon keputusan. Yang pertama yaitu definisi siklus hidup. Perusahaan menghasilkan output untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan keputusan, sehingga output yang dihasilkan seharusnya dapat memuaskan konsumen. Oleh karena itu, produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan kepada konsumen. Untuk dapat mencapai maksud tersebut, maka sudah selayaknya perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis, diantaranya pembedaan atau diferensiasi, biaya rendah atau kepemimpinan biaya, respon cepat atau rapid response, atau kombinasi diantaranya ketiga strategi tersebut. Menurut Kotler, daur hidup ulang terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama tahap perkenalan atau introduction. Tahap ini baru dimulai saat produk baru diluncurkan, karena diperlukan waktu untuk meluncurkan produk ke beberapa pasar dan memenuhi saluran penyalur. Pertumbuhan penjualan makin lambat. Yang kedua ada tahap pertumbuhan. Tahap ini ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan penerima awal menyukai produk tersebut dan konsumen tambahan mulai membeli produk tersebut. Para pesaing baru memasuki pasar, tertarik dengan kesempatan produksi dan laba berskala besar. Yang ketiga ada tahap kedewasaan. Pada suatu titik, pertumbuhan penjualan produk akan melambat dan produk akan memasuki tahap kedewasaan relatif. Tahap ini biasanya lebih lama dari tahap-tahap sebelumnya dan merupakan tantangan berat bagi manajemen pemasaran. Tahap kedewasaan dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu kedewasaan tumbuh, kedewasaan stabil, dan kedewasaan menurun. Selanjutnya ada tahap penurunan atau decline. Penjualan sebagian besar bentuk dan merek produk pada akhirnya menurun. Penurunan penjualan bisa lambat dan jatuh sampai titik nol atau bertahan pada titik terendah. Hal ini semua mengakibatkan kelebihan kapasitas, meningkatkan perang harga, dan erosi laba. Teori pohon keputusan merupakan bagian dari pembahasan teori keputusan dan permainan. Pohon keputusan disajikan untuk mengevaluasi hal yang dapat disebut sebagai alternatif tahap tunggal, dalam arti bahwa keputusan di masa mendatang tidak bergantung pada keputusan yang diambil sekarang. Pengertian pohon keputusan. Berdasarkan Siswanto tahun 2006 P55, pohon keputusan ialah model visual untuk menyederhanakan proses pembuatan keputusan secara rasional. Visualisasi ini memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan keputusan yang terstruktural, bertahap, dan rasional. Selanjutnya ada analisis pohon keputusan. Terlepas dari kerumitan sebuah keputusan atau kecanggihan teknik yang digunakan untuk menganalisis keputusan tersebut, semua pengambil keputusan dihadapkan dengan berbagai alternatif dan kondisi alami. Kesimpulan: setelah berbagai produk dan jasa dirancang, spesifikasinya harus dianalisis ke berbagai sistem pemrosesan yang menciptakan produk untuk menyediakan jasa. Desain proses digunakan untuk produksi barang-barang dan jasa-jasa ini menyangkut serangkaian keputusan tentang seleksi proses, pemilihan teknologi, dan perencanaan proses. Untuk membuat sebuah produk biasanya kita akan melewati tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan tujuan dan batasan produk, yang kedua ada review produk, yang ketiga ada membuat sampel, yang keempat ada uji coba, yang kelima ada produksi massal, dan yang terakhir ada garansi. Sekian penjelasan tentang
desain produk dan jasa. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.